Shalom, jemaat Tuhan, GKI Kemah Pertemuan. Puji Tuhan kita ada di minggu ini, kita mengikuti ibadah raya GKI Kemah Pertemuan. Mari saudara, dimanapun kau berada yang menonton ibadah ini, saya percaya kasih Tuhan akan melimpah atas kehidupan saudara. Percayalah saudara, bahwa apapun keadaanmu, kondisimu, baik atau tidak baik sekalipun, saya mau katakan bahwa Yesus tetap mengasihi saudara. Alami dia, melekat dengan dia saudara. Tuhan, terima kasih sebab Engkau sungguh-sungguh sangat baik. Tuntun setiap langkah kami, supaya kami ini tidak jauh daripadamu Tuhan. Biar kami ini selalu mendekat dengan Engkau Tuhan. Urapi ibadah hari ini. Setiap jemaatmu yang menonton ibadah ini, mereka dilawat, dipulihkan, disembuhkan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidup.
Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Dengan segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur, syukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Mari sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami bersyukur menyembah-Mu. Oh, segenap hati kami Tuhan, kami menyembah. Oh,
Sebab Dia Allah yang setia. Percayalah, percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan engkau, saudara. Kami mengasihimu Tuhan, kami mencintaimu lebih dari segalanya. Kau yang mati bagi kami, menyelamatkan hati kami, menyembuhkan. Hinamaya syararabaya ralamu, himiaralamu syakatakaralaba, hinaralaba karalamu. Mari menyembah, mari menyembah. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami punya Allah seperti-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar hati kami ini limpah dengan ucapan syukur. Biar hati kami ini limpah dengan puji-pujian akan Engkau. Bersorak bagi-Mu Tuhan. Kirala barala 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 barala. Kirala batakarala barala 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 barala. Kirala barala 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 barala. Shakatakarala barala barala barala. Kirala baba 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 baba. Shirala baba baba baba. Hina matakarala bayara baba. Shere betakarala bayara baba. Shere bayara baba. Kirala barala barala bayara baba. Oh, bahwa kami menyembah Engkau lebih lagi. Haleluya, haleluya. Irebeshandara namo yatakarala barala 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 barala. Shikatakarala barala 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 barala. Shikatakarala baba baba baba. Oh, shikarana nama yarala barala. Sungguh indah Engkau Bapa. Biar kami ini selalu pandang wajah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami melihat kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau melihat keadaan kami Tuhan. Biar kami selalu memandang Engkau di dalam kondisi apapun Tuhan. Biar kami ini selalu memandang wajah-Mu. Ajar kami percaya kepada Engkau Tuhan. Jesus. Mari nikmati kebaikannya Tuhan, saudara. Angkat tanganmu, tenagamu. Mengadakan wajahmu, saudara. Biar saat ini kasih Tuhan itu melimpah atas hidupmu. Biar kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu memenuhi hidupmu saat ini. Kina mata kaya ralabaya, syakata kara labara labara labara. Kina mata kara labara labara. Terima. Dalam nama Yesus,
Kirabata karala barala 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 barala. Shikata karala barala 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 barala. Kinamata kurebe sharala barala 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 barala. Kebaikan-Mu Tuhan melimpah, melimpah, memenuhi kami Tuhan, memenuhi hati kami Tuhan. Kinamaralama yasharalaba ralaba, kinararamo yashanararalaba. Bapa di dunia mungkin bisa meninggalkan Engkau, tapi percayalah, Bapa di atas segala Bapa yang tidak pernah meninggalkan Engkau. Dia selalu ada buat hidupmu, saudara. Bahkan Dia sudah mati di atas kayu salib karena kasih-Nya atas setiap kita, dan Dia bangkit bagi setiap kita, saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Yes Lord, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara berlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang sungguh indah Kau Tuhan, oh, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, oh, penuh kasih dan sayang. Haleluya, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi
sekali lagi katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Sungguh Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dia kekuatanmu, saudara. Dia Tuhan yang sangat baik. Sebab Kau sungguh indah, sungguh indah. Kita namanya se, kirele bete kanamo shandara namo. Kirala bata karala barala barala baya shakata karala barala. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, kami menyembah, kami menyembah, sebab Kau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan melimpah atas kami, atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami selalu bersyukur sebab Engkau Tuhan yang
amat dahsyat. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau katakan segala keadaan kami Tuhan, kami mau tetap percaya, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami tidak mau jual iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Nyatakan apa yang Engkau mau atas kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami percaya firman-Mu yang membebaskan setiap kami, yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Beracaralah Roh Kudus atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, Kau mengingatkan setiap kami bahwa kami kecil di hadapan Tuhan. Kami bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Sehingga kami melihat kebesaran-Mu. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa kita kecil di hadapan Tuhan. Supaya kita melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Perbuatan-perbuatannya yang besar dalam hidup kita. Kami bukan apa-apa Tuhan Yesus. Kami enggak ada apa-apanya Tuhan. Sehingga kami mengerti rencana-rencana-Mu yang besar atas setiap kami Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami Tuhan. Rendahkan setiap hati kami Tuhan. Untuk Engkau pimpin kami. Rendahkan setiap kami Tuhan Yesus di hadapan Tuhan. Supaya kami sadar bahwa kami adalah ciptaan. Supaya kami tahu Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh perlindungan Tuhan. Sebab Engkau besar di dalam setiap hidup kami. Bahwa kami terbatas Tuhan. Kami adalah ciptaan-Mu yang terbatas Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa kami punya Tuhan, kami punya Allah, dan kami punya Bapa yang tidak terbatas. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami boleh melayani Allah yang besar, yang ajaib, yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Urapi pemirsa Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi Tuhan Yesus. Kami semuanya Tuhan Yesus. Sehingga kami tunduk di bawah otoritas-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah benih firman ini tumbuh di dalam setiap hati kami dan berbuah. Kami tutup bungkus ibadah online ini dengan darah Tuhan Yesus. Dan kami undang malaikat Tuhan menjaga ibadah online. Kami tolak tipu daya iblis yang mencuri firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu semua sekalian yang saya hormati, yang saya kasihi. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di Matius 25 tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Mari kita baca bersama-sama sebelumnya. Ayat yang pertama, Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang kedua, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Di gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4, sehingga gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyaknya dalam buli-buli mereka. Kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka datang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat yang ke-12 dikatakan di sini, jelas sekali dikatakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat yang terakhir, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ilustrasi ini atau perumpamaan ini diambil sama Tuhan Yesus karena satu budaya, kalau saya baca di Google, Bapak Ibu, budaya di Yunani kuno, itu pernikahannya di malam hari. Dan datangnya itu tiba-tiba. Dan mereka harus menyalakan pelita, harus menjagai pelita. Pelita itu ada api kecil, terus ada minyak. Itu. Dan calon istrinya itu harus menjagainya, dijagai, nggak boleh mati. Kalau sampai mati itu batal, karena di Israel itu mereka menginginkan atau menguji calon istrinya ini qualified atau berbobot, ya. Dan saya baca juga di Google itu tradisi ini masih dipakai sebagian orang di Palestina. Lah, ini gambaran pelayan Tuhan saat ini, ilustrasi ini, atau jemaat Tuhan saat ini. Di pandangan Tuhan, kita bodoh atau bijaksana. Dan bukan di pandangan manusia. Seringkali kita ingin ngomong, Tuhan, aku ingin berkenan pada Tuhan. Nah ini, dari kacamata Tuhan. Saya jelaskan kalau kacamata manusia itu disakiti, ya harus balas. Kalau nggak balas nanti tidak dihormati atau dihargai. Nanti malah tambah dilecehkan. Tapi di dalam pandangan Tuhan atau firman Tuhan kita harus mengampuni. Nah, ini di pandangan bodoh. Ini bukan dari pandangan manusia atau dunia. Tapi di ukuran Tuhan. Mari kita koreksi bersama-sama. Teguran firman Tuhan ini, ilustrasi ini, atau perumpamaan ini. Saya terutama dan juga Bapak Ibu di rumah, saudara yang saya kasihi. Kita sama-sama belajar. Menurut kacamata Tuhan, 5 gadis bodoh dan bijaksana. Yang pertama, gadis bodoh dulu di ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ini gambaran, ilustrasi ini adalah gambaran atau perumpamaan Tuhan tentang akhir zaman. Di ayat yang ke-11 tadi dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Bukakan pintu dari ayat 12 dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Kita tidak berkenan. Gadis bodoh ini tidak berkenan. Dan Allah berkata, aku tidak mengenal engkau. Jika kau lakukan seperti 5 gadis bodoh ini. Apa yang dilakukan 5 gadis bodoh ini? 5 gadis bodoh ini, di ayat ketiga, dia membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Api pelita itu bicara firman Tuhan. Kalau saya gabungkan dengan ada satu lagu atau firman Tuhan berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanmu. Tuhan mengilustrasikan itu pelita dan bukan obor yang nyalanya terang. Pelita itu nyalanya kecil. Kalau kita dulu gitu ya di desa, kalau ke sungai itu bawa cempluk ya. Cempluk itu sumbu, terus ada minyaknya, terus ada semprongnya itu ya. Itu kalau kita ke sungai atau buang air besar, itu cukup untuk menerangi kaki kita dan cukup terang untuk jalan kita. Tapi kalau untuk 2-3 orang, itu sangat terbatas dan kelihatan tapi remang-remang. Di sebelah kiri kita agak gelap. Nah, pelita itu firman yang harus saya lakukan dan bukan untuk orang lain. Firman ini tegas di dalam lagu itu. Pelita itu untuk menerangi kaki kita sendiri dan bukan untuk menerangi orang lain. Seringkali firman itu untuk menunjuk orang lain. Dipaksakan untuk orang lain. Suami istri suka sekali ngomong, "Hei istriku, kamu harus tunduk." Dan istri, "Kamu suami harus mengasihi." Nah, kita harus melakukan firman itu sendiri. Pribadi. Itu seperti hubungan kita dengan Tuhan itu adalah pribadi. Tentang akhir zaman Tuhan mengatakan itu pribadi. Dan tidak kebanyakan orang, tapi pribadi, Bapak Ibu. Jadi firman itu harus saya yang lakukan. Kalau suami istri bertengkar, harus ada satu yang melakukan firman Tuhan. Yang waras ngalah, yang tahu firman itu ngalah. Yang mau melakukan dan sadar akan firman Tuhan, dia yang ngalah. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk melakukan firman Tuhan. Kita nggak bisa menuntut suami kita. Kita yang berubah untuk melakukan firman Tuhan. Untuk anak-anak, saya mau beritahu, jangan berusaha untuk mengubah orang tuamu. Karena apa? Kamu nggak bisa mengubah orang tua. Gimana caranya? Kamu yang harus berubah. Terima orang tuamu apa adanya. Firman itu untuk saya yang lakukan. Saya nggak bisa nuntut orang tua saya untuk melakukan firman sesuai dengan keinginan saya. Atau keinginan firman. Saya yang harus berubah mengasihi orang tua dan menghormati orang tua. Amin. Yang berikut dikatakan di ayat 3b, tetapi dia tidak membawa minyak. Minyak ini banyak yang mengartikan bahwa adalah Roh Kudus, gitu ya. Tapi dikatakan ini minyak ini kering dan habis. Masa Roh Kudus habis, gitu ya? Roh Kudus nggak bisa habis. Ini bicara tentang jemaat Tuhan atau bicara tentang pelayan Tuhan yang melayani, yang melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yaitu jangan membunuh. Kita harus menabur, kamu akan menuai, dikatakan di firman Tuhan. Menghormati orang tua atau mengasihi sesama manusia, hidup di dalam kekudusan. Itu firman Tuhan. Dan mutlak kita harus lakukan. Itu bicara tentang api. Kita lakukan. Cuman kita dianggap bodoh sama Tuhan saat kita tidak mempunyai cadangan minyak. Saat kita nggak punya minyak. Minyak itu kering. Dan minyak itu bukan bicara tentang Roh Kudus. Tapi minyak itu bicara tentang urapan dan hadirat Tuhan. Seringkali kita melayani, tapi kita tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Minyak itu menjadi kering. Lama-kelamaan kita mulai menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Roh Kudus. Semakin kering, dan semakin kering. Gak sadar. Melayani terus, melayani di gereja, melayani ke persekutuan satu, ke persekutuan yang lain, melayani, tapi tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan.
Berbeda dengan gadis yang bijaksana di ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak di dalam apa? Buli-bulinya. Mereka punya persiapan minyak yang banyak. Melayani tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan. Kering. Capek, jenuh. Melayani firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, terus menghormati orang tua, apapun kata orang tuanya cerewet apa, berusaha untuk ngasih. Capek dengan kekuatan sendiri, tanpa punya hubungan pribadi. Minyaknya kering, lama-kelamaan padam. Dan itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di ayat yang 11 dikatakan, jelas, aku tidak mengenal kau. Karena enggak dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mengenal. Dia cuma melakukan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Tapi tidak mempunyai hubungan pribadi sama Tuhan. Sehingga dia tidak mengenal Tuhan. Itu bicara tentang hubungan pribadi. Enggak sadar pelan-pelan kita menjauhi Tuhan. Menjauhi dari Roh Kudus. Semakin jauh. Yang gampang sekali ukurannya saat kita kering. Kita mulai jenuh melayani. Aku kok capek ya menghormati orang tuaku terus ya. Aku capek kok mengampuni orang terus. Aku capek melakukan firman Tuhan. Aku capek hidup tidak di dalam perzinahan. Aku capek rasanya, aku bosan sekali. Hidup kok gini-gini aja. Bosan. Karena minyak itu sudah kering. Karena dia tidak sadar kita sudah menjauh dari Tuhan. Dan apa yang terjadi di dalam pelayanan? Seringkali ada gesekan. Dan kita wajar dalam gesekan. Yang penting kita mencari solusinya. Tidak. Karena kamu kering. Karena kamu tidak membangun hubunganmu dengan Tuhan. Tidak ada minyak lagi. Kering minyak itu. Hadirat Tuhan. Urapan Tuhan itu kering. Gak sadar. Mungkin pertama turun minyak itu. Lama-lama kering. Dan 5 gadis bijaksana itu di 4b dikatakan juga minyak yang dibuli-buli mereka. Mereka menyediakan cadangan minyak di buli-buli yang kecil itu. Mereka punya cadangan. Dia yang bijaksana. Dia yang berkenan pada Tuhan. Seringkali saat minyak kita habis, kita mencari solusi sendiri. Kita mencari pelampiasan jiwa. Ke mall, makan, pulang masih tetap kering. Saya mau sarankan, jangan ke mall dulu. Saat engkau kering, kau sudah mulai kehilangan minyak urapan. Hadirat Tuhan dalam hidupmu sudah mulai turun. Sudah mulai sedikit. Saran saya, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Cari Tuhan dulu, baru ke mall. Loh kan ke mall gak dosa, memang gak dosa. Saran saya, masuk kamar, nyembah Tuhan. Baru berangkat ke mall. Bisa-bisa kamu nggak jadi berangkat ke mall. Kalau engkau berangkat ke mall dulu, pulang dan bisa-bisa kamu malas malah nyembah Tuhan. Gadis bijaksana ini menyediakan buli-buli itu. Bicara tentang apa? Dia tidak pernah memberikan kesempatan untuk api itu padam. Itu bicara tentang konsisten. Menyembah Tuhan itu harus konsisten. Kita punya visi di tempat ini 1 jam 1 hari. Itu di Markus 14 ayat 37. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja. Berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu penurut, daging itu lemah. Kita berdoa 1 jam. Supaya kita tidak dicobai. Siapa yang dicobai? Enggak jauh. Keinginan daging kita sendiri. Makanya bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Secara konsisten. Buli-buli menyediakan. Amin. Terus gimana caranya?
supaya kita tetap bisa konsisten. Di ayat ke-8 dikatakan gini. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab kami hampir padam. Ini bicara seperti ini. Berikanlah sedikit. Aku pinjam apa? Minyakmu nanti tak ganti. Hubungan dengan Tuhan pribadi itu nggak bisa meminjam, Bapak Ibu. Dompleng sama pendeta besar. Meskipun kau dekat 24 jam sekalipun tanpa hubungan pribadimu dengan Tuhan, percuma. Minyakmu akan tetap habis. Meminjam itu sifatnya sementara. Apa yang kamu andalkan lagi? Lagu-lagu rohani. Sementara. Menyejukkan. Itu sementara, cuman meminjam aja. Sementara. Komsel. Ya bagus komsel itu diadakan. Memang itu menguatkan setiap kita. Tapi sifatnya sementara. Bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Isi minyak-minyakmu di dalam hatimu, kantong hatimu. Saat kau pulang melayani, badanmu capek, tapi rohmu segar, jiwamu segar. Ada semangat, ada gairah. Tapi saat kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, apapun yang kita cari cara, sedikit percuma, membantu sedikit sekali. Saya sarankan bangun hubunganmu dengan Tuhan, jangan pinjam. Dan ayat yang berikutnya adalah ayat yang ke-9. Tetapi jauh gadis-gadis yang bijaksana itu tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ada kata-kata beli di situ. Saya tertarik sekali dengan kata beli. Diilustrasi. Hadirat Tuhan gak bisa dibeli dengan duit. Seringkali kita mau cuci dosa, bangun gereja, hidup di dalam dosa. Memberikan perpuluhan, tapi tetap hidup di dalam dosa. Semuanya gak salah kita melakukan firman Tuhan. Kita mau beli semuanya. Hadirat Tuhan mau dibeli juga. Kita panggil hamba Tuhan yang urapannya besar, ajak makan, kasih persembahan yang banyak, supaya kita dipuaskan. Nggak bisa. Dengan apa? Kita membeli. Bayar harga. Berikan waktumu untuk dia satu hari. Berharga yang implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Atur waktu untuk punya waktu menyembah. Seperti Daud, dia punya waktu setiap hari untuk menyembah Tuhan. Daniel, dia punya 3 kali sehari waktu untuk menyembah Tuhan. Punyalah waktu untuk menyembah Tuhan. Sebuah hubungan, itu butuh yang namanya dibangun. Tidak ada yang otomatis. Otomatis itu pertama. Saya gambarkan seperti ini. Seperti orang yang baru menikah. Pacaran mungkin 3 bulan atau 4 bulan menikah. Itu masih senang-senangnya. Masih enak-enaknya. Malam pertama, namanya bulan madu. Itu madunya itu cuma hitungan bulan. Setelah setahun kita nggak bisa kembali ke masa-masa seperti pertama. Butuh yang namanya membangun. Hubungan suami istri harus dibangun. Bagaimana kita membangunnya? Separuh dari ego kita harus dibuang, separuh dari ego suami harus dibuang menjadi satu tubuh. Namanya karo sirkai nyowo, satu. Kalau bahasa kerennya itu
bahasa Inggrisnya itu apa itu? Ya, ini bahasa Inggrisnya itu soulmate. Menjadi satu. Soulmate. Garwo kalau bahasa Jawanya, sigarinyowo. Separuh dari egonya istri, separuh dari egonya suami harus dibuang. Begitu juga dengan Tuhan. Kita harus mengisikan waktu kita. Bahkan hobi kita harus dikurangi. Hobi jalan terus, sehingga nggak ada waktu untuk menyembah Tuhan. Karena sepatu hari kita bekerja, terus kita punya anak, terus kita nonton TV, hobinya nonton TV, terus capek, nggak bisa nyembah, terus sampai besok lagi. Muter seperti itu. Dan kita nggak pernah punya waktu sama Tuhan. Memang ada harus yang dikorbankan. Kita harus punya waktu sama Tuhan. Begitu juga punya hubungan dengan Tuhan. Saat pertama kali kita mengalami kasih mula-mula Tuhan melawat hidup kita. Gak usah disuruh ke gereja, kita ke gereja. Gak usah disuruh mengasihi, kita mengasihi. Gak disuruh mengampuni, kita berusaha untuk mengampuni. Kita hidup di dalam kekudusan, berusaha untuk berhenti merokok, berusaha untuk berhenti minum minuman keras. Kita gak mau, itu kayaknya gak ada yang nyuruh. Tiba-tiba kita bisa tahu itu salah dan itu dosa. Tapi dengan berjalannya waktu setahun kemudian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus setiap hari membangun hubungan kita sama Tuhan. Tidak bisa seperti kembang api. Blang. Seperti perayaan tahun baru, jam 12. Begitu jam 1 sudah redup dan tidak ada juaranya. Apapun lagi. Celebration aja rohani. Rohani itu butuh dibangun. Setiap hari kita harus bangun. Begitu juga hubungan suami istri. Sebuah hubungan itu harus dibangun. Semakin dewasa makanan itu harus semakin keras. Tidak bisa seperti bayi, tiba-tiba datang makanan tinggal lapar tidak bisa. Kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus berharga, Bapak. Amin. Maka dari itu, saat kita bisa bangun hubungan kita dengan Tuhan, minyak dengan api firman Tuhan dan hubungan pribadi dengan Tuhan itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Melakukan firman Tuhan jelas, ya dan amin. Hidup di dalam kudusan, ya dan amin. Melayani Tuhan, ya dan amin. Menabur engkau akan menuai, yes, ya dan amin. Tidak berbohong, ya dan amin. Jangan pernah kau iri hati, kau harus tulus melakukan segala sesuatunya, ya dan amin. Tapi saat engkau tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kau akan jenuh. Kalau sudah jenuh, hubunganmu di dalam pelayanan akan ada gesekan-gesekan. Saat engkau jenuh, kamu datang, kamu lihat orang ini gak enak omongannya. Wah ini gak pas ini. Begitu saat kau jenuh, kamu melayani dan idemu tidak dipakai. Kamu punya ide-ide yang luar biasa, ternyata nggak dipakai. Kamu sakit hati. Ujung-ujungnya mutung. Tahu mutung? Meninggalkan Tuhan. Meninggalkan gereja dan cari gereja yang lain. Tetap masalah yang sama. Yang salah bukan komunitasmu. Yang salah adalah diri kita, saya sendiri. Tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan. Minyaknya sudah kering. Jenuh awal. Saya sarankan untuk kembali. Dikatakan kalau engkau tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Jelas di ayat 11 dikatakan. Aku tidak mengenal engkau. Mana yang penting? Sama pentingnya. Apa itu penting? Yes. Tapi saat engkau tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, engkau akan capek, engkau akan jenuh. Firman kali ini dikatakan, ini bicara tentang ayat ke-13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari manapun saatnya. Ini bicara. Lakukan seperti 5 gadis bijaksana. Engkau akan dikatakan Tuhan adalah orang-orang yang bijaksana. Saat engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan secara konsisten, terus-menerus. Dan kamu boleh melayani Tuhan secara terus-menerus.
melakukan firman Tuhan secara terus-menerus sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Sampai ajal menjemput kita. Dan di ayat dikatakan Tuhan, aku berkenan di hadapanmu. Seperti 5 gadis bijaksana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah Engkau yang menerjemahkan Tuhan. Roh Kudus atas firman-Mu ini. Biarlah Engkau yang memberikan rema untuk setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kami boleh berubah Tuhan Yesus. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau membangun hubungan kami dengan Tuhan. Dan kami mau melayani Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi seperti 5 gadis bijaksana ini. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang konsisten terus-menerus melakukan ini Tuhan. Dan tidak pernah berhenti. Seperti firman-Mu berkata-kata, kami berjaga-jaga. Kami melakukan terus-menerus. Bicara tentang kami berjaga-jaga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Urapi Tuhan Yesus. Biarlah firman ini tumbuh di dalam setiap benih hati kami. Kami boleh bertumbuh dan kami boleh berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu bisa datang ke tempat ini setiap hari sampai dari jam 8 sampai jam 4. Kalau Bapak Ibu lapar, Bapak itu butuh makan, terdesak, Bapak Ibu bisa datang ke tempat dengan makanan seadanya atau sederhana. Alamatnya ada di tempat di bawah ini. Silakan datang. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat kedua tangan kita dengan iman, percaya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang memberkatimu, Dia yang mengasihimu, Dia yang tidak pernah meninggalkanmu, Dia yang selalu menyertaimu, Dia yang selalu menolong dan melindungimu. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya, semua kita terangkat. Mari yang sudah terima berkat bersama-sama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.